Halo, nice people semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di depan kita ini ada dua sepeda, yang mana sepeda ini sangat fenomenal sekali ya teman-teman. Di tahun 2020 dulu sangat laris, sangat laris sekali. Makanya sampai sekarang masih dikeluarkan oleh Polygon ya, masih di stok oleh Polygon. Ini di 2021 bulan 7 ini di toko kami ada Polygon Rise 2 dan Rise 3. Wow, kalau kita lihat Polygon Rise 2 yang 3 itu warnanya lebih maco ya. Speknya juga lebih lebih gahar. Dan kalau Polygon Rise 2 ini speknya masih ibarat kata sama dengan Polygon Cascade 2 ya. Ini menurut pendapat kita semua. Yang mempunyai pendapat yang lainnya supaya beri di kolom komentar pendapat-pendapat, kita sharing sama-sama ya teman-teman. Teman-teman semuanya, kedua sepeda ini memiliki batangan atau frame yang sangat kuat ya. Ini sudah alloy. Jadi buat kalian untuk yang ingin membeli sepeda ini jangan lagi bertanya-tanya untuk masalah framenya ya. Ini sudah sangat kuat. Namun bertanyalah bagaimana mana sih yang lebih unggul di antara kedua sepeda ini ya. Kalau kita lihat untuk masalah harga tetap pasti akan berbeda, pasti lebih bagus kalau dominan yang Rise 3 ini ya teman-teman, karena rear shocknya saja sudah menggunakan angin ya. Kalau itu rear shocknya masih menggunakan yang seperti itulah teman-teman. Nah, kita tahu sendiri ya. Teman-teman semuanya, mari kita bahas kedua sepeda ini teman-teman, karena kedua sepeda ini sangat laris di pasaran di tahun 2020 waktu itu ya, di tahun yang lalu. Namun sekarang agak meredup ya, karena saya lihat banyak artikel-artikel di posting itu di komunitas-komunitas sepeda, toko sepeda mengalami penurunan harga yang drastis, ataupun banyak peminat sepeda yang mengurang atau kurangnya peminat sepeda, akhirnya toko-toko menurunkan harga yang sangat drastis. Tapi untuk Polygon ini teman-teman, Polygon sudah memberi harga dari pusatnya sudah seperti itu ya teman-teman. Jadi seluruh Indonesia untuk Polygon tidak ada yang berbeda harganya. Mungkin selisih harga di kota-kota kalian itu mungkin hanya 50.000 saja teman-teman. Oke teman-teman, mari kita bahas sepeda ini. Kita mulai dari Polygon Rise 2. Untuk masalah harga, Polygon Rise 2 ini dibanderol dengan harga sekitar 3 jutaan setengahan ya, 3 juta setengah. Nah, namun apa yang akan kita dapat setelah kita membeli Polygon Rise 2 ini ya? Kalau kita lihat Polygon Rise 2 ini sangat bagus sekali warnanya. Ada degradasi silver di situ, ada warna merah, ada warna hitam. Dan ini untuk para penghobi downhill yang kecil-kecilan ini sangat worth it ya. Kalian bisa mengupgrade-nya dengan rear shock yang sangat bagus. Kalian ganti dengan rear shock yang merek apalah, terserah kalian. Terus kalian upgrade Sportcat dan RD-nya, banyak lah yang kalian harus upgrade ketika kalian membeli Polygon Rise 3 ini, Rise 2 ini ya teman-teman. Namun keuntungan yang kelebihan yang akan kita dapatkan di Polygon Rise 3 ini, harganya murah ya, 3 juta setengahan. Itu sudah internal cable dan juga sudah full sus gitu loh teman-teman. Kalau kita lihat full sus seri full sus ya, full suspensi itu harganya itu naik ya. Seperti Sisko D5 itu speknya ya lumayan lah untuk jalan-jalan kecil-kecilan, untuk lompat-lompat kecil-kecil. Tidak disarankan untuk lompat-lompat yang drop-drop besar ya, itu pasti akan berbahaya karena sepedanya hanya dikhususkan untuk downhill kecil aja. Oke, keuntungan yang akan kita dapat lagi itu frame-nya sudah menggunakan internal cable dua-duanya. Jadi kabel itu agak bersih kalau menurut saya. Namun Polygon Rise 2 ini sangat banyak yang harus kita kerjakan ya.
Kalau kita beli sepeda ini banyak sekali PR yang harus kita kerjakan di rumah. PR-nya itu maksudnya gini teman-teman. Polygon Race 2 ini sangat speknya sangat masih dibilang minim ya teman-teman, masih minim sekali. Seperti handlebar ya, seperti handlebar kita lihat di sini teman-teman. Handlebar di sini masih menggunakan steel ya, belum menggunakan yang alloy. Jadi harus kita upgrade lagi. Tapi kalau penggunaan kalian hanya untuk di jalan-jalan kerikil-kerikil pedesaan sawah-sawah ya ini nggak usah kalian upgrade, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian ingin merasakan yang berbeda untuk jalan-jalan downhill kecil-kecilan gitu ya, yang banyak makadam ya, menurut saya ya harus diubah ini speknya ya teman-teman. Itulah PR yang pertama. Terus PR yang kedua kalau kita membeli Polygon Race 2 ini, itu adalah shifternya. Di bagian shifter sama rem ini masih bergabung ya teman-teman, masih bergabung seperti ini. Ini menurut saya menjadi PR juga buat kita ketika kita membeli Polygon Race 3 ini. Tapi kalau Polygon, nanti kita bahas Polygon Race 3 ini ya. Ini kita bahas Polygon Race 2 dulu. Polygon Race 2 ini harganya 3,5 juta, namun kita sudah dapat yang seri yang full sus ya teman-teman, yang full sus tapi murah habis ya. Kita sudah dapat yang seperti itu. Terus poreknya juga sudah travel 100 ya teman-teman. Travel 100 sudah memakai Santur XCE, jadi lumayan lah. Terus di sini PR yang kedua, kita harus mengganti rear shocknya ya. Rear shocknya di sini masih menggunakan yang belum angin ya, masih ya yang biasa seperti itu ya teman-teman. Kita lihat sendiri. Terus apalagi ya, pedal di situ kita harus ganti juga. Banyaklah kalau Sportcat, RD kita harus ganti ya. Tapi untungnya ini sudah menggunakan roda 27,5 inch ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian kita bahas Polygon Race 2 ini. Sekarang kita bahas Polygon Race 3 ya. Ini keuntungan yang akan kalian dapatkan ketika kalian membeli Polygon Race 3 ini teman-teman. Ini Polygon Race 3 sekarang di 2021 ini harganya 5.900.000 ya. Kalau di seri Hardtail itu ini harga Polygon Xstrada di 2019 dulu juga 5.500.000-an ya. Ini untuk seri full sus sekarang kalian dapatkan dengan harga 5.900.000 kalian sudah dapat seri full sus seperti Polygon Race 3 ini teman-teman. Wow, nice. Oke, keuntungan yang pertama ketika kalian membeli Polygon Race 3. Kalian ketika membeli Polygon Race 3 ini teman-teman, kalian sudah mendapatkan rem hidrolik ya, hidrolik disc brake menggunakan Tektro. Dia sudah pisah ya, pisah seperti Polygon Premier 5 dan Premier 4 juga sudah pisah. Namun yang tadi ya, kelemahan yang tadi Polygon Race 2 itu disc brake-nya masih seperti ini teman-teman. Jadi PR lagi. Tapi kalau kalian beli yang ini teman-teman, kalian sudah mendapatkan yang rem hidrolik, terus sudah pisah seperti ini. Terus kalian mendapatkan warna juga yang sudah bagus seperti ini teman-teman. Terus poreknya juga kelebihan yang pertama, poreknya juga sudah menggunakan Santur XCM. Wow, nice ya. Ini budget murah untuk yang suka full sus ya teman-teman. Di situ ada keuntungan lagi yang akan kita dapatkan, yaitu membeli sepeda ini dapat rear shock yang sudah menggunakan angin. Jadi enak, lebih empuk, dan ada locknya juga ya teman-teman. Ada locknya, itu locknya di bagian bawah. Oke, nah terus apa lagi keuntungannya mas? Keuntungannya kita lihat di bagian RD-nya dan Sportcat-nya. Sportcat-nya nih sini sudah menggunakan 8 speed dan hubnya juga sudah
menggunakan hub yang free hub, sudah pakai lock ya. Jadi enak ketika kalian menggunakan atau mengganti dengan yang sporket yang sloop. Oke. Terus RD-nya juga menggunakan RD Shimano yang 8 speed. Jadi kalau kalian mau upgrade langsung ke ganti ke 8 speed, tinggal ganti sporketnya aja ya teman-teman. Oke, kekurangannya apa teman-teman ketika kita membeli sepeda ini teman-teman? Kekurangannya, kalau kita tidak punya uang terus ingin sepeda ini, nah uangnya tidak cukup, nah itu kekurangannya teman-teman ya. Itu nyesek di hati teman-teman. Alangkah baiknya kalau kalian membeli sepeda itu uangnya ditabung dulu. Kurang, jangan membeli sepeda yang kalian tidak inginkan ya. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Pasti kalian akan ingin membeli sepeda lagi. Jadi usahakan sesuai dengan keinginan kalian. Nah, minusnya yang kedua, kalau kalian beli sepeda ini, kalian belum mendapatkan handlebar yang flat atau flat bar. Ini masih steel ya, masih besi ya kelemahannya. Ya maklumlah, ini full sus di harga 5.900.000-an. Oke teman-teman, mungkin sekian ya. Karena sudah 11 menit ini videonya, jangan sampai melebihi batas kemampuan kita untuk menonton, karena kebanyakan teman-teman yang menonton di channel saya itu cuma durasi 3 menit, 5 menitan ya, tidak diselesaikan sampai habis. Oke teman-teman, kesimpulannya untuk kedua sepeda ini teman-teman, kalau kita membeli sepeda dengan sesuai dengan kegunaannya, maksudnya kita gunakan untuk hanya sekedar berolahraga saja, berarti kalian cocoknya ya itu untuk sekedar berolahraga di sawah-sawah kah atau di pantai. Untuk sepeda aspalan ya itu cocok, tapi kalau untuk aspalan itu enggak worth it lah buat kalian. Tapi kalau kalian yang ingin agak serius lagi di dunia full susan, iya, kalian cocoknya pakai itu ya. Kalau kalian ingin gaya-gaya sedikit, cocoknya pakai Rise 3. Mungkin cukup sekian ya teman-teman video kali ini. Mungkin apabila banyak kurang salahnya dari saya, teman-teman mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya ya teman-teman. Alangkah baiknya setelah menonton video ini langsung klik tombol subscribe ya teman-teman, dan share ke teman-teman kalian semua ketika kalian ingin membeli sepeda ya. Itu tadi kalau kita beli Polygon Rise 3, saya ulangi ya, itu minusnya banyak sekali ya. Bukan minus untuk PR kita di rumah itu banyak sekali, tapi kalau buat kegunaannya hanya untuk olahraga ke sawah, ke pedesaan-pedesaan itu cocok ya teman-teman. Tapi kalau kalian ingin agak yang serius ke dunia full sus, ya itu kurang cocok ya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.